Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya tuh bakal ngebahas soal satu handphone yang bikin saya bingung juga nih. Ini gimana bahasnya ya teman-teman? Hari ini kita akan bahas soal Realme 7. Handphone ini saya udah pakai sekitar 2 minggu lebih dan mungkin pendapat saya untuk handphone itu kurang bisa diterima oleh kalian semua. Kenapa ya? Saya juga bingung sih kok handphone ini bisa kayak gini ya. Pertama-tama mungkin saya akan bahas dari baterainya dulu karena handphone ini kebetulan ngasih baterai yang gede dan juga pengalaman yang cukup oke. Nah, mungkin teman-teman yang udah sering nontonin saya di sini tahu kalau saya saat membeli handphone atau saat mempertimbangkan sebuah handphone untuk jadi daily driver, baterai adalah salah satu yang paling penting. Dan handphone ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang ternyata cukup oke dalam kehidupan sehari-hari. Pas saya pakai handphone ini bisa bertahan sekitar sehari lebih. Kadang-kadang bisa hampir 2 hari, mungkin sehari lebih sedikit. Kalau untuk 2 hari penuh sih nggak bisa. Dan pas saya coba tes pakai PC Mark, sebenarnya saya punya harapan yang cukup tinggi ya dari handphone ini karena saya udah ngetesin sehari-hari. Tapi ternyata hasil PC Mark-nya hanya 12 jaman aja. Saya nggak bilang 12 jam ini kecil ya, hanya aja saya mungkin ekspektasinya lebih karena saya udah nyobain sendiri. Tapi intinya baterainya tetap aja oke kok. Nah, bukan hanya itu aja teman-teman, walaupun baterainya udah oke banget dan udah cukup lama habisnya, pas kita cas juga handphone ini tuh cepet banget ngisinya. Ya 30 watt cuy. Pas kita ukur juga langsung aja kelihatan kalau di sini handphone ini bisa sampai 30 watt. Di sini udah ada ukurannya ya. Kita udah punya alat untuk mengukur watt yang keluar, jadi bisa lebih akurat nih teman-teman. Akhirnya kita bisa ngelihat kalau beneran 30 watt yang keluar untuk ngecas handphone ini. Jadi saya cuma butuh sekitar 1 jaman lebih aja untuk handphone ini dari sekitar 3% sampai dengan 100%. Ini sih hal yang oke banget lah menurut saya. Sampai sini nggak ada masalah untuk bagian baterainya dan juga pengecasannya, apalagi karena handphone ini udah mendukung USB tipe C. Di sini udah oke banget. Selain itu, mungkin alasan kita untuk mempertimbangkan handphone Realme adalah spesifikasinya yang mungkin di atas rata-rata. Handphone ini tuh pakai chipset dari MediaTek Helio G95, octa-core 2,05 GHz dengan GPU Mali G76 MC4 dan juga handphone ini punya RAM 8GB dan ROM yang gede banget 128GB. Dan tentu aja ada slot microSD-nya. Jadi buat teman-teman yang merasa 128GB kurang, ya tambahin aja microSD. Mungkin kalian bisa sampai 512GB. Kalian nyimpen apaan sih? Nah, terus dengan chipset yang punya embel-embel G di bagian depannya, ya G95, handphone ini harusnya kuat gaming ya kan? Di sini kalau kita cobain pakai Mobile Legends sih bisa rata kanan atau ya maksimal, tapi karena Mobile Legends termasuk game kentang, ini kayaknya nggak bisa kita jadiin acuan ya. Saya nggak bilang Mobile Legends jelek ya, tapi memang untuk grafik Mobile Legends itu bukan game yang terlalu demanding. Kabar baiknya buat teman-teman yang pemain Mobile Legends saat main di Realme 7 ini, kalau kita pakai frame rate tinggi, wah enak banget sih mainnya. Dan saat saya coba dengan PUBG, handphone ini grafiknya hanya mentok di HD aja, tapi kalau kita bikin di smooth, bisa juga pakai smooth ultra. Jadi oke banget. Dan kalau kalian udah pernah cobain main di handphone dengan refresh rate 90Hz, rasanya untuk balik ke 60Hz lagi itu rasanya berat banget cuy. Ya beneran, 90Hz itu enak banget kalau kita pakai main PUBG. Halus banget. Kalau untuk main CODM sendiri, Realme 7 ini bisa berjalan dengan sangat baik di pengaturan grafik sangat tinggi dan frame rate high. Pokoknya buat gaming, handphone ini sebenarnya nggak ada masalah banget atau bisa dibilang oke banget. Nah, sekarang saya mau pindah ke bagian desainnya teman-teman. Ini kayaknya bukan bagian yang paling penting dari handphone ini sih, karena kalau kita lihat, desain handphone ini nggak ada yang baru-baru amat. Contohnya kameranya yang ya turun ke bawah. Bagian belakangnya yang polos doang, ya walaupun simple aja kayak begini. Saya sebenarnya lebih suka simple kayak gini sih, tapi nggak ada yang spesial-spesial amat dari desain handphone ini. Karena ya nggak ada yang baru-baru aja. Jadi menurut saya ini B aja, walaupun nggak bisa saya bilang jelek. Warnanya sebenarnya oke sih, dan karena finishingnya juga pakai finishing matte, jadi fingerprint tuh nggak cepet nempel. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pakai casing, handphone ini enak banget untuk dipamerin. Dan yang saya pertanyain di sini adalah kenapa pas kita dapet casing gratisan warnanya tuh cukup gelap. Akhirnya handphone saya yang seterang ini makin gelap jadinya kalau dipasangin casing. Ya walaupun saya tetap aja bersyukur karena kita dapet casing gratisan sih. Ya udahlah ya. Kalau kalian mau ganti juga bisa beli sendiri kok, murah kok.
Untuk bodinya sendiri, handphone itu punya bodi yang terasa sedikit memanjang. Kalau kita pakai dua tangan masih oke-oke aja, dan untuk pemakaian satu tangan juga oke-oke aja. Untuk build quality sendiri, saya rasa handphone ini udah terasa cukup solid ya. Ya, kecuali kalau kalian remes-remesin. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Handphone ini terasa cukup solid di tangan saya kok. Terus untuk bagian depannya sendiri, Realme 7 ini punya layar 6,5 inci dengan rasio 20:9. Resolusinya Full HD dengan panel IPS. Terus ada juga perlindungan Gorilla Glass-nya teman-teman, tentu aja dong. Dan seperti yang udah kita bilang di sesi gaming tadi, kalau handphone ini mendukung layar 90Hz atau refresh rate 90Hz. Yang dimana 90Hz itu udah smooth, makin smooth aja teman-teman. Kalau mau naik turun aja udah enak banget, apalagi dipakai main game ataupun nonton konten yang mendukung refresh rate tinggi. Kualitas layar juga mantap-mantap aja, warnanya gonjreng, sudut pandangnya juga oke ya, seperti kualitas IPS biasanya lah. Apalagi untuk slotnya di sini udah lengkap, 2 SIM nano dan 1 slot micro SD card. Karena kita tadi udah bahas gamingnya, saya tuh mau coba bahas sedikit pemakaian sehari-hari saya. Di sini saya nggak pernah ada masalah saat pakai handphone ini sehari-hari, seperti misalnya pas saya buka WA, buka Facebook. Ya, saya jarang buka Facebook sih, buka TikTok ataupun buka yang lain-lainnya, Instagram dan main gig mungkin ya, scroll-scroll atas bawah. Di sini saya nggak pernah nemuin masalah. Yang saya suka dari handphone ini karena RAM-nya gede banget. Pas idle juga ternyata tersisanya masih lebih dari 5 GB. Berarti pemakaian RAM yang saat idle itu ternyata nggak terlalu gede teman-teman. Ini kalau bisa lebih dari setengah sih udah oke banget. Dan untuk sensor sidik jari dan fitur face unlock-nya juga punya akurasi dan kecepatan yang oke banget. Apalagi sensor sidik jarinya udah pindah di bagian samping kanan, jadi udah oke lah. ROM yang tersisa di handphone setelah saya instalin beberapa aplikasi untuk review masih tersisa sekitar 100 GB-an. Yang ini terasa masih lumayan banyak ya. Kecuali kalian merasa 100 GB itu kecil karena kalian nyimpen file-file yang gede. Ya, sekali lagi bisa ditambahin micro SD teman-teman. Oh iya teman-teman, saya hampir lupa. Di sini ternyata kita punya fitur NFC. Akhirnya, the wait is over teman-teman. Tapi yang mau saya tanyakan di sini, kalau kata GSM Arena yang dapat NFC itu hanya di Indonesia aja. Saya jadi merasa spesial tiba-tiba. Ternyata Realme 7 itu mendengar komentar netizen teman-teman. Jadi buat teman-teman yang selama ini komentar yang ya begitulah, tetaplah berkomentar. Karena netizen juga ada sisi positifnya, dimana mungkin sebuah brand merasa harus mengeluarkan fitur tersebut dan akhirnya kita dapat. Ya dapat. Ya mungkin walaupun di Indonesia sendiri fitur NFC ini masih belum maksimal ya pemakaiannya, tapi ya minimal kalau kita cari fitur NFC udah ada di handphone ini. Mantap ya. Nah, sekarang kita langsung aja lompat ke bagian kameranya, teman-teman. Handphone ini punya 4 kamera belakang dengan setup 64 megapiksel kamera utama yang pakai sensor Sony IMX682, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan duanya lagi lensa makro dan depth sensor yang sama-sama punya resolusi 2 megapiksel. Nah, untuk hasilnya sendiri, saya bisa bilang kalau hasilnya ini mungkin di atas ekspektasi saya. Dengan harga yang 4 jutaan aja, handphone ini tuh bisa menghasilkan foto yang wah di atas ekspektasi saya sih. Untuk kamera depannya sendiri, di sini cuma satu aja ya, resolusinya 16 megapiksel dan hasilnya juga oke banget. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya, teman-teman. Saya bingung banget untuk ngasih kesimpulan tentang handphone ini karena saya bingung. Saya dari tadi nyari jeleknya, tapi kok nggak dapet-dapet ya. Saya udah ngutak-ngatik, ini handphone kurangnya di mana ya? Tapi nggak dapet juga. Handphone itu solid banget. Sampai-sampai yang saya bisa kritik dari handphone ini hanya desainnya aja yang mungkin terasa begini-begini aja.
Ya walaupun memang desain handphone ini nggak bisa saya bilang jelek, tapi ya akhirnya hanya ini aja yang bisa saya kritik. Bagian lain nggak bisa teman-teman. Nilai Antutu 300 ribuan, kamera bagus, baterai gede, casan cepet, ada NFC. Ini Realme kok bisa gini ya? Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Sejujurnya, kalau kalian punya budgetnya, langsung aja beli handphone ini, teman-teman. Handphone ini oke banget. Ya, menurut saya sampai sekarang sih nggak ada masalah ya. Saya masih bisa merekomendasikan karena handphone ini centang semua box yang saya minta dari sebuah smartphone. Baterai yang bagus, casan yang cepet, prosesor yang oke, kamera yang lumayan. Apalagi punya NFC, Antutu yang gede, refresh rate layar yang tinggi. Handphone ini bingung lah saya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Realme 7 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena saya akan sangat terbantu banget dengan itu semua. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tau lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Dan kalau kalian nganggur, nggak ada kerjaan, mungkin kalian bisa cek TikTok. Di sana saya ada loh. Saya nge-TikTok teman-teman, tapi kita share-share informasi juga seperti biasanya. Bye-bye.